Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi, wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Maulana Abati, mata'allahu fi hayatih wa yasrallahu fi kulli amri. Begitu juga guru kita, sahabat saya, guru saya juga, Al-Syekh Al-Khidri Abdullah Al-Mansuri. Semoga dimudahkan misi-misi kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada Bangda Rizki Dik Doang Abdurrahim Akmali, langsung dapat nama, alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat saya para Buya Barzakhi dan masyaikh semua, para pengurus, para ahlul aurat, ahlul azkar, begitu juga para gurandiliyah, tarekat kalandariyah. Semoga kita malam ini dipandang Allah dalam pandangan ridha, amin ya rabbal alamin. Teruntuk baginda Nabi SAW, pewaris-pewarisnya, khususnya pengarang kitab ini, Sidi Syekh Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari, gurunya Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Abul Hasan Asy-Syazili. Kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah di samping saya ada Sidi Musa Zauki. Beliau beberapa waktu, ada 3 tahunan ya di Ahqaf, tapi tamatnya di Darussunnah dan UIN. Sekarang lagi S2 di UIN. Alhamdulillah khidmah baca kitab. Untuk membacakan kitab malam ini, kita masuk ke bab tentang hakikat salat versi Ibnu Athaillah. Jadi di zaman itu ma'rifat salat turunnya segitu, karena ma'rifat kan bertambah terus pengetahuannya. Tafadhal Sidi Musa Zauqi. Baik, tafadhal. Hikmah ke-120. Bisanadikum anhu Rasul bila Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala nafa'allahu bihi wa bihi amin. Qala as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi wastiftahun li babil uyubi. Salat itu adalah penyucian bagi kolbu dari kotoran-kotoran dosa dan pembuka bagi pintu kegaiban. Ya. Ya, secara harfiah kita tarjim ya. As-salah, salat itu idealnya karena ada lafaz alif lam. Jadi kesempurnaan salat itu ada natijahnya, ada buahnya. Apa buahnya? Tuhratun lil qulub. Mensucikan kolbu. Jika air mensucikan hadas di badan, maka hadas yang sudah masuk ke dalam kolbu, virus-virus dosa, dengki, iri, sombong, itu yang bisa bersihin adalah as-salat. Ya. Min adnasiz zunub, daripada kotoran-kotoran zunub. Zunub ini unik istilahnya. Zanbun ya. Kalau orang Arab nyebut zanab kan sesuatu yang sifatnya di belakang, di ekor. Maka disebut zunub itu dosa karena kalau habis dikerjakan urusannya ada nambah ke belakang. Gitu ya. Maka disebut adnasiz zunub. Wastiftahun li babil ghuyub. Nah, ini yang paling penting. Istiftah. Apa arti istiftah? Membuka kunci li babil ghuyub, bab kegaiban. Makanya kalau versi Syekh Mansur nggak ada tawar menawar masalah sholat itu, ya.
Jadi memang harus didirikan syariatnya. Walaupun kita baru tataran belajar ya harus. Kecuali antum udah bisa cara sholat yang lain. Ya. Intinya sholat kan aqimis sholat li dzikri, surat Thaha. Dirikan sholat untuk zikri. Zikri artinya bukan menyebut tapi mengingat. Tapi kalau belum sanggup mengingat cukup menyebut. Berarti supaya kita bagus sholatnya, yang harus dilatih bukan cara membacanya, bukan gerakannya harus begini. Itu mah anak TK juga bisa. Yang dilatihkan zikirnya. Bagaimana cara berzikir kalau tidak kenal siapa yang dizikirkan? Saya mau ngingat sesuatu yang saya nggak kenal, bisa nggak? Antum bisa nggak ngingat sesuatu yang antum nggak kenal? Ada? Nggak mungkin. Dan itu ternyata sudah menjadi kaedah daripada akal. Akal itu tidak sanggup memikirkan sesuatu yang dia nggak pernah lihat, nggak pernah dia pikirkan dan nggak pernah dia tahu. Ini udah konsep di belakang brain kita, otak kita nggak bisa memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu yang dia nggak pernah ketemu. Nah, pertanyaannya, otak kita pernah ketemu Allah nggak? Yang pernah ketemu Allah siapa? Kolbu aja nggak pernah, nafs aja nggak pernah. Yang pernah ar-ruh. Ar-ruh pernah ketemu. Jadi kalau thariqat kita baru zikirnya di kolbu, nggak ketemu Allah, baru bisa menyebut Allah. Ingat belum bisa. Jadi si kolbu ini dia kan servernya akal. Akal itu berpikir bagusnya dengan kolbu. Kolbu berpikir dengan apa? Kolbu itu kalau berzikir dia dengan ruh. Gitu nyambungnya ke sana. Jadi kalau kita buat, kalau orang awam dia berpikir fikroh ya, bahasa Arabnya fikroh. Fikroh mereka pakai apa? Datanya orang awam itu data empirik, bahasa Arabnya hissi. Ya. Apa yang dia lihat itu yang dia jadikan bahan pikiran. Maka mereka dengan kata Al-Quran dan binatang sama. Ulaika kal an'am. Tapi kalau seorang mukmin, dia servernya nggak di sini, dia servernya di qalbu. Maka di Quran ada 2 ayat menyebutkan lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka kalau berpikir itu nggak pakai hissi, tapi pakai hati, pakai qalbu. Nah, qalbu ini sumbernya dari mana? Kalau dia nggak mengenal yang disebut, ya dia balik lagi ke sini. Berarti dia harus mengenal. Nah, qalbu itu teman-teman ada yang jarang diekspos orang. Qalbu itu kan dia artinya sesuatu yang bergerak elastis. Berarti kalau qalbu sudah nggak elastis, dia disebut qaswah, kesat. Kapan qalbu kesat? Kalau dia sibuk sama ini. Nah, ini kalau orang udah sibuk sama hissi, apa yang terjadi? Muncul namanya ghaflah. Ini istilahnya ala Arab dikit ya, biar serem dikit ya. Enggak, memang kita bisa begitu. Ghaflah, apa arti ghaflah? Lalai. Nah ini. Jadi kalau orang sholatnya pakai, jadi ada pelatihan sholat di tengah gunung, di tengah hutan, emang nambah khusyuk? Coba aja, gak usah jauh-jauh, pergi ke Mekah aja deh. Ini antum yang sudah bertahun-tahun di Madinah, sholat di Masjid Nabi khusyuk gak? Sesekali. Pergi ke Mekah, paling awal datang bergetar, tapi kalau sudah datang 2 kali, hari kedua aja udah gak ada getarannya. Yang sudah nginap di Mekah berapa hari, gak ada orang malah bengong liatin, ada muter-muter, gak pernah dia memandang kolbunya. Jadi orang jauh-jauh pergi ke Mekah, itu dia gak pernah merem ke kolbunya. Dia malah ngeliatin orang jalan kiri kan. Ya kasihan. Sekarang kalau tutup sudah nggak bisa lagi kita umroh kan. Ini nggak tahu. Saya udah nggak yakin ada umroh lagi. Kalaupun ada umroh mungkin lokal-lokal mereka aja. Lalai. Tapi kalau kolbu ini, kalau dia sudah lalai dia menjadi lama-lama keras. Namanya qaswah. Udah menjadi bahasa Indonesia, kesat, keras. Jadi kolbu itu arti lainnya adalah sesuatu yang elastis, santai, rileks. Itu si kolbu, itu sifatnya dia. Jadi kalau orang sudah keluar dari fitrah kolbunya karena si lalai ini,
karena dia lupa mengingat Allah sehingga masuk kemudian cinta dunia. Kita sih senang sama fulus, senang sama perbenaran dunia, tapi jangan cinta gitu aja. Nah, itu tipis-tipis tuh, tipis-tipis. Ya bohong kalau orang nggak senang sama fulus kan, bohong kan? Ya, antum kalau kerja pengen dapat gaji nggak? Kalau nggak ikhlas aja deh. Terima kasihin gitu kan? Mau nggak digituin? Kan nggak mau. Orang ceramah ngajar aja minta gaji, minta honor sekarang, bertarif lagi. Tapi kalau kata Maulana, untuk berjuang boleh bertarif katanya. Wah ini kesempatan nih buat antum bertarif. Ya bertahun-tahun kita kan nggak boleh bertarif. Baik. Jadi kolbu ini supaya dia tetap elastis, bagaimana? Dia harus mengenang. Yes, kolbu itu, coba lihat ada. Jadi syukur itu ada dua level. Mensyukuri nikmat, mensyukuri yang memberi nikmat itu beda. Kalau mensyukuri nikmat, tambah syukur. Ah, kebanyakan khotib kan makomnya di situ. La in syukartum la zidanakum. Ayatnya sih benar, dianya nggak benar. Kalau kalian syukur nikmat bertambah. Ah, dia balik logikanya. Logikanya apa? Kalau ingin ditambah rezeki syukur. Bukan begitu. Itu logika keliru, logika orang awam jadi ustadz. Kalau ingin rezeki ditambah syukur. Berarti dia berterima kasih kepada Allah bukan karena Allah layak dipuji, tapi karena dia pengen ditambah. Contoh nih, saya datang ke Bang Dik doang. Bang, suara ente keren banget bang. Pengen ditraktir kopi. Bukan karena saya ingin muji. Atau besok-besok mau minjem. Bang, ente keren banget ya. Udah setengah menit bisa minjemin aneh duit gak? Ada maunya ya? Ada maunya. Besok-besok kalau aneh telepon ngangkat gak? Ngangkat gak? Enggak ya. Tapi kalau Allah tetap ngangkat. Allah kalau ditelepon pakai doa ngangkat terus. Ngangkat terus. Tetap dikasih. Cuma orang tuh nggak sampai kepada syukur yang ma'rifat. Dia baru syukurnya orang awam. Syukur orang awam bersyukur supaya ditambah. Kita sebut ini ma'rifat matre. Jadi dia bersyukur supaya ditambah. Sedangkan syukur yang arif billah, yang kenal Allah, dia bersyukur, saya puji Bang Dik doang karena memang pantas dipuji gitu, suaranya memang enak didengar gitu, main musiknya memang seru gitu. Jadi nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Ada laki muji perempuan karena dia ingin mengeksploitasinya, bisa jadi. Siapa tahu si perempuannya kaya, ya kan? Jadi menikahi dia, menikahi kekayaannya. Kan ada yang begitu. Seneng nggak Sidi Musa? Dapat cewek tajir kan? Ntar mikir, wah nggak usah kerja, dakwah-dakwah aja. Itu masuk loh waham-waham gitu, was-was gitu masuk. Ya. Akhirnya dia puji, dia deketin si perempuan karena si harta tadi. Kan cowok cemen begitu deh. Baik. Jadi syukur yang level 1 ini syukur kok banyak dilafazkan di khutbah-khutbah. Nah, itulah kualitas dai-dai kita sekarang. Jadi dia nggak pernah syukur karena emang Allah layak disyukuri. Nah, ini yang sering kita sebut beberapa waktu ini. Ketemu, lihat mobil bagus, pengen sholawatin, gitu kan? Secara awam sih benar, udah bagus. Tapi secara ma'rifatullah, dia sholawat bukan karena dia rindu Rasul, tapi dia sholawat karena dia pengen punya mobil. Ya, Nabi kalau kita minta kepada beliau pernah nolak nggak? Nggak pernah. Nabi baru pakai jubah, tiba-tiba ada yang minta, nggak ditolak. Cuma Nabi bilang, tunggu bentar ya. Nabi pakai dulu, Nabi hargain dulu orang yang beri ini. Sampai berkeringat, ternyata orang itu pengen keringatnya Nabi. Dan dia tahu Nabi nggak pernah nolak. Si orang ini punya feeling bahwa dia bakal mati dalam waktu yang dekat. Lalu ketika Nabi kasih, semuanya marah dan bertanya, kenapa kamu meminta barang yang baru dipakai Rasulullah? Apa jawaban dia? Aku ingin dekafani dengan jubah yang dipakai oleh Rasulullah. Gak ada yang berani gitu. Toh pada minta jubah antum. Baik. Nah, teman-teman, di ujung lafaz apa? Wastiftah li babil ghuyub.
Jadi sholat itu kunci alam gaib. Berarti di dalam diri kita ada supaya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli fikih masuk sini nanya, itu bid'ah apa lagi nih? Paling bentar doang kabur. Insyaallah. Baik. Jadi kalau teman-teman kita melakukan riyadhah, latihan koneksi batin, nggak konek sholat aja, nggak konek mandi wajib lagi, mandi tobat, ganti baju, ganti pakaian, coba lagi patron kaifiat yang sudah dikasih. Dimulai dari sholat, dan memang sholat dasar, sangat dasar.